Semangat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto. Shalom, semangat pagi, semangat sehat di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan menggunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menolong hidup kita hari ini. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini mengucap syukur atas hari baru, pemberian-Mu, anugerah-Mu, kesehatan dan berkat baru. Pagi ini kami mohon berkat-Mu Tuhan, tetapi sebelumnya kuduskan kami agar kami layak menerima kehadiran Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami dalam kami merenungkan firman-Mu sebagai dasar kami hidup pagi ini, hari ini sampai malam nanti. Kuasai kami dan juga semua yang melihat. Dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hari ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita masih berdoa dan memohon kita diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Karena itu kita patut mensyukuri anugerah kesehatan dari Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan, bacaan leksionari hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat 52 sampai dengan 59. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-53 yang demikian firman-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu saudara, tentu masih ingat lagu ini. Wonten darah suci mancur neng arti Golgota, nggih rahipun Gusti Yesus kang icalkan dosa, kang icalkan dosa, kang icalkan dosa, nggih rahipun Gusti Yesus kang icalkan dosa. Ingat lagu itu Bapak Ibu saudara? Itu lagu kesukaan saya ketika saya melayani perjamuan kudus. Dan bacaan leksionari hari ini itu juga selalu saya bacakan ketika sebelum saya membagi roti kepada jemaat, dan kemudian juga membagi anggur kepada jemaat untuk diterima, dimakan, diminum, dan mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk ingat bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bacaan leksionari itu sangat diawali dengan ayat yang ke-52 tadi, bahwa orang-orang Yahudi itu bertengkar tentang apa yang dikatakan yang Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu membawa pertengkaran. Mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan Yesus.
Bagaimana mungkin kita makan dagingnya? Bagaimana mungkin kita makan minum darahnya? Bukankah itu kanibalisme? Bapak Ibu saudara, cara berpikir orang-orang Yahudi, mungkin juga cara berpikir kebanyakan orang ketika kita mendengar secara letterlek apa adanya. Disitulah kegagalan untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ketika menjelaskan, ketika sebagai juru selamat, sebagai Mesias, Ia menjelaskan kepada semua orang agar mereka mengerti apa yang dimaksud. Tetapi mereka gagal memahaminya. Mereka tidak mengerti. Bahkan secara yang dikasih Tuhan, karena ketidakmengertian, karena kekerasan hatilah pada mereka, maka Tuhan Yesus di dalam perjalanan sebelumnya kita tahu dengan begitu lembut, dengan begitu hati-hati, Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang siapa dirinya. Kalau saudara ingat cerita sebelumnya, bagaimana sebelum masuk ke Yerusalem, bahkan sebelum dia sengaja untuk tidak datang, tidak menyembuhkan Lazarus. Tentu masih ingat saudara, Tuhan Yesus sengaja tidak datang dan tidak menyembuhkan Lazarus supaya orang-orang tahu siapa dirinya. Sehingga pada ketika datang, Lazarus sudah mati dan dikubur 4 hari. Ia membangkitkan Lazarus supaya orang tahu bahwa dia adalah Mesias. Ternyata itu nggak cukup saudara. Bukti bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, yang membangkitkan orang mati sekalipun. Ternyata itu tidak cukup untuk mereka orang-orang Yahudi mengerti. Sehingga ketika dia menjelaskan bahwa dirinya lah domba Allah itulah, dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya supaya semua orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Karena dia berjanji, bahkan dia berkata, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang diberikan adalah tubuh dan darahnya sendiri. Ia menyerahkan tubuhnya untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk orang-orang yang mau menerima dia dengan percaya. Saudara juga masih ingat tentunya ketika lambang itu dilakukan oleh Musa karena kekerasan hati orang-orang Israel. Dia marah kepada Musa dan kepada Allah, sehingga Allah menghukumnya dengan ular tedung. Karena itu saudara, Allah memerintahkan Musa untuk membuat rekan ular tembaga, ditaruh di atas tiang, supaya setiap orang yang dipakut ular itu dengan melihat, hanya dengan melihat, bukan melakukan apa-apa saudara, hanya dengan melihat, maka dia sembuh. Dan hari ini kita diingatkan hanya dengan percaya, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan pikiran Allah, dengan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dengan percaya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu saudara, mari di tengah-tengah COVID yang terus melanda, dan mungkin juga oleh karena kekerasan hati mereka merasa nggak apa-apa, mereka tidak memakai masker, mereka tidak menjaga kesehatan, nggak apa-apa. Bapak Ibu saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu mari kita siapkan hati kita, agar kita boleh menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Darah Tuhan tasih mandos
Kalau ambali malih ya. Duh pamarto darah Tuhan tiasi tasih mantos tasih kuasa piratoso lanu ceken patos lanu ceken patos lanu ceken patos tasih kuasa biratoso lanu ceken patos. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk terus melakukan kebenaran firman-Nya dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Karena kita orang berdosa, sehingga pikiran kita selalu diwarnai dengan dosa. Tidak ada kesucian, tidak ada kebeningan di dalam kita berpikir. Inilah saatnya kita berpikir dengan cara Allah, agar apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan itu kita lakukan tanpa syarat, kita mendapatkan kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikannya. Karena itu saudara, selamat memasuki hari baru hari ini dan juga tanggal 1 Mei hari buruh. Bahkan kita boleh diberi kekuatan untuk mewarnai hidup kita hari ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita hari ini untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.